Oke, kita akan mulai dari soal yang diberikan sebagai pertanyaan dari kalian. Nah, di sini diberikan fungsi f, R memetakan ke R dengan f 2 log 4x sama dengan 2x plus 1. Jika f min 3 adalah inverse dari fungsi f, maka f inverse 3 berapa? Oke, jadi saya ingatkan kembali tentang definisi fungsi. Bahwa f memetakan x ke y itu artinya fx adalah y. Lalu f inverse itu artinya y dipetakan ke x. Maka secara definisi fungsi berarti f inverse y adalah x. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Jadi kalau misalkan f 2 log 4x adalah 2x plus 1, maka f inverse 2x plus 1 adalah 2 log 4x. Gitu kan? Nah, di sini ditanyakan f inverse 3. Berarti kan 2x plus 1 harus 3. Itu artinya bahwa 2x plus 1, 3, maka 2x adalah 2, berarti x-nya 1. Jadi dengan demikian, f inverse 3 itu saat x-nya 1. Berarti 2 log 4 kali 1. 2 log 4. Nah, 2 log 4 kan 2. Jadi jawabannya f inverse 3 itu adalah 2. Bisa dimengerti? Diketahui A transpose adalah A pangkat T adalah transpose dari A jika A 1A min 23 B 2 min A kuadrat A transpose kali T tambah B adalah 9669. Oke. A transpose dikalikan A ditambah B haruslah 9669. Oke, transpose itu berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi kalau 1A baris jadi kolom, min 3 baris jadi kolom. Lalu dikalikan dengan matriks A-nya 1A min 23 ditambahkan dengan B 2 min A kuadrat. Oke, ini harus 9669. Kalikan dulu 1 kali 1, 1 tambah langsung ya. Saya tuliskan gini. 1 aja untuk mengingat aja. Jadi cara mengalikannya kan berarti 1 ditambah 4 ya. 2 kali min 2 ya. Lalu A ditambah min 6. Lalu A dikurangi 6. Lalu yang ini A kuadrat tambah 9. Ditambahkan dengan B2 min A kuadrat. Oke, ini kalau dituliskan berarti kan 5 ditambah B kan ya. Terus yang ini A dikurangi 4. Ini juga sama A dikurangi 4. Ini berarti 9. Nah, ini harus 9, 6, 6, 9. Nah, berarti yang bersesuaian aja. Ini berarti harus 4. Yang B juga harus 9 jadi. 5 tambah B harus 9. Berarti B-nya 4. Dan A min 4 harus 6. Berarti A-nya 10. Yang ditanya adalah 10 min 4 ya. Jadi A min B berarti 10 min 4. Berarti 6 kan ya? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, ini masih mudah lah. Kalian yakin harusnya bisa. Asal hati-hati mengalihkan sebuah matrik ya. Baris, kolom. Baris, elemennya yang bersesuaian dikalikan lalu dijumlah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jika A 1011, B 1101, maka A pangkat 2020. Ini pasti unik. Artinya pasti matriksnya adalah matriks yang unik. Nah, kita ambil 2 matriks perpangkatan aja, minimal 3 lah. Sampai perpangkatan 3. Sehingga kita tahu polanya. Ini A kuadrat. 1 kali 0. 1 kali 1 tambah 0 kali 1, 1 kan. 1 kali 0 tambah 0 kali 0, 0. 1 kali 1 tambah 1 kali 1, 2. 1 kali 0 tambah 1 kali 1. Nah, ternyata yang berubah hanya
baris kedua kolom pertama aja. Nah, sekarang kita cek dulu. Apakah benar yang A pangkat 3 itu ininya 3. Jadi 110 dikalikan dengan 1210. Jadi ini A kali A kuadrat kan A pangkat 3 ya. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 1, 1. Nah ternyata kan yang berubah adalah elemen yang ini aja. Kuadrat ininya 2 kan. 3 ininya 3 kan ya. Nah berarti A pangkat 2020 udah bisa ketahuan. Nah sekarang yang kedua, yang B. B kuadrat berarti B kali B. 1101 kali 1101. Dilihat. 1 tambah 01, 1 tambah 1, 2. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1. Nah, ternyata dari B udah ketahuan nih karena polanya sama. Kalian boleh hentikan, boleh lanjutkan gitu kan. Sehingga ketahuan polanya. Kalau dilihat dari pangkat 2, ini kan ternyata 2 nih. Nah, berarti kan kalau misalkan ragu ya ambil aja 3. Pangkat 3 gitu ya. Jadi saya balik deh. 1201 kali 1101. Ini B kuadrat, ini B. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 2, 3. 0 tambah 1, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Nah ternyata benar dia berpola. Jadi kalau misalkan pangkatnya 3, maka ada elemen baris pertama, kolom keduanya 3. Nah, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 itu berarti 10 2020 nolnya kurang 1. 10 2020 kan ya. 2020 1 ditambah dengan 1 2020 01. Berarti hasilnya adalah 2 2020 2020 2. Nah, ini kan ABCD-nya. Sehingga yang ditanyakan jumlahnya berarti 4044 kan ya. A tambah B tambah C tambah D berarti kan 2 tambah 2020 tambah 2020 tambah 2. Kan 4044 ya. Karena 2 tambah 2-nya 4. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi ambil minimal perpangkatan 3 lah. Tapi kalau 2 saja sekalian sudah bisa mengasumsikan rumusnya, ya sudah cukup sekali aja. Kuadrat O2. Jangan, tapi kalau ragu, A pangkat 3 O3. Berarti B pangkat 2 juga demikian. Ngikutin polanya ya. Karena ini pasti berpola, nggak mungkin nggak. Baik, kita lanjutkan. Jika hasil bagi suku ke-7 oleh suku kedua, barisan geometri adalah 32. Oke. Barisan geometri berarti suku ke-7 banding suku ke-2. Berarti AR pangkat 6 per AR adalah 32. Ini geometri ya. Berarti AR hanya habis, R pangkat 5 sama dengan 32. Berarti R-nya 2 ya, karena 2 pangkat 3 pangkat 5 itu 32. Lalu yang kedua, bahwa jumlah 3 suku pertamanya, jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat, itu 35. Berarti A ditambah 2A ditambah 4A harus 35. Maka 7A 35 berarti A-nya 5. Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan U2 dan U3. Yang ditanya U2 tambah U3. Berarti AR ditambah AR kuadrat. Berarti 5 kali 2 ditambah
5 kali 2 kuadrat. 10 ditambah 20. Maka hasilnya adalah 30. Bisa diikuti? Ya, deret geometri berarti ya rumus umumnya. Jadi yang UN itu A kali R pangkat N min 1. Kalau nanti ditanya SN, A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Itu kalau ditanya ya yang SN. Bisa dipahami? Misalkan X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan. X kuadrat min dalam kurung 2K kuadrat min K min 1X plus 3K plus 4 sama dengan 0. Dan kedua akar-akar itu bilangan bulat dengan K konstan. Oke. X1, K, X2 merupakan 3 suku geometri. Oke. Ciri geometri kalau diketahui 3 suku, cirinya ya, bahwa U2 kuadrat itu pasti U1 kali U3. Karena rasio kan ya. Jadi K kuadrat itu adalah X1 kali X2. Nah karena X1 adalah akar-akar, kalian ingat rumus. AX kuadrat plus BX plus C. Bahwa jumlah akar-akar itu adalah min B per A. Sedangkan kali akar-akar adalah C per A. Nah ini rumus yang sering dipakai. Nah, dari sini bahwa X kuadrat min dalam kurung 2K kuadrat min K min 1X ditambah 3K plus 4. Nah, berarti kan ini C-nya. Ini A-nya. A-nya 1. Berarti X1, X2 itu adalah C per A. Berarti 3K plus 4 saja. Per 1 kan ya. Nah, jadi bentuk kuadrat. K kuadrat min 3K min 4 sama dengan 0. Faktorkan K min 4 kali K plus 1. Ada 2 nilai K. K sama dengan 4 atau K sama dengan min 1. Lihat opsinya maunya apa. Suku pertama barisan geometri, maka jumlah N suku pertama dari barisan tersebut. Oke. Berarti di sini kita harus mencari rasionya. Nah, X1-nya kita harus pastikan berapa. Berarti X kuadrat karena K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 4 dulu ya. K4. 2 kali 4, 16. 16 dikurangi 5 berarti kan 11 ya. 12 tambah 1, tambah 4, 17. 12 tambah 4, 16 ya. Berarti ini X min. Berapa nih? 16. Nggak bisa ya? X1, X2-nya? Sebentar. Berarti nggak bisa. Sekarang kalau K-nya min 1. X kuadrat min 2 tambah 1 kurang 1, 2. Berarti 2X. Min 1 tambah 4. Min 3 tambah 4 berarti 1. Berarti ini bisa tapi kembar ini akarnya. Berarti X-nya adalah 1. Jadi X1, X2 1. Maka barisannya berarti 1 min 1, 1. Nah kalau 1 min 1, 1 yang ditanya adalah SN. Tadi kan rumusnya A kali R pangkat N min 1 per R min 1 ya. Jadi rasionya kan min 1. Berarti 1 kali min 1 pangkat N dikurangi 1 per min 1 kurang 1. Maka jawabannya adalah min 1 pangkat N min 1 per min 2. Atau lihat opsinya. Opsinya yang ada adalah min setengahnya keluar nggak? Ada opsinya? Yang ada adalah yang A ya. Berarti min setengah min 1 pangkat N plus setengah. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi
Ternyata untuk K-nya 4 nggak bisa dikerjakan. Nyalain lampu. Gimana? Pak. Bisa dilanjutkan? Lanjut, Pak. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika BC merupakan diameter lingkaran dengan jari-jari 10. Oke. Kalau ada garis singgung, itu berarti kondisinya tegak lurus ya. Jadi kalau ada garis singgung, tegak lurus, berarti ini jadi diameternya berarti jadi 20. Dan AC adalah 15. Oke. AC 15, maka luas segitiga BCD. Oke, BCD berarti yang ini. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, maka bisa aja kalian menggunakan yang dihitung BCD ini ya. Jadi bisa menghitung berapa panjang apa nih namanya nih DC, karena dia diameter berarti ini kan panjangnya sebenarnya sama nih, panjang antara apa namanya nih BD dengan DC, atau dia siku-siku ya, ini siku-siku. Kenapa siku-siku? Tegak lurus ya, Pak. Tegak lurus, Pak. Ya, kenapa dia tegak lurus? Kenapa D tegak lurus nih? Ada yang tahu nggak? Karena BC itu adalah diameter, maka sudut pusatnya 180, berarti sudut kelilingnya 90. Paham ya? Jadi sudut BDC itu adalah 90 derajat. Kenapa? Karena dia sudut pusat dari sudut keliling. Dari sudut pusat BC diameter. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti kalian bisa menggunakan kesamaan luas. Nah, triplenya perhatikan. Kalau AC 15, kemudian BC 20, maka AB triplenya berapa? Kita lihat. Ini adalah 3 kali 5. Ini adalah 4 kali 5. Berarti yang ini triplenya berapa? 25. 3, 4, 5 kan? Ya, berarti triplenya nih 25. Berarti ini adalah 25. Lalu gunakan kesamaan luas. Bahwa luas segitiga ABC itu kalau alasnya adalah AC, maka tingginya BC. Kalau alasnya adalah AB, maka tingginya adalah CD. Nah, itu kesamaan luas. Lalu setelah itu, karena sama-sama setengah, ya setengahnya nggak usah digunakan aja. AC-nya 15, BC-nya 20, AB-nya 25, CD-nya mau kita hitung. Bagi 5, 3, bagi 5, 5. Bagi 5, 4, bagi 5, 1. Berarti CD-nya 12. Yang ditanyakan luas BCD kan? Nah, kalau misalkan ini 12, kan bisa dihitung ini triplenya berapa. Atau pakai sudut rangkap juga boleh. Sudut rangkap. Sudut apa namanya? Sinus juga boleh. Dari mencari BD-nya. Tidak mencari BC-nya. Kalau enggak ya pakai triple lagi. Nah, jadi untuk segitiga BCD, untuk mencari segitiga BCD, bahwa BC adalah 20, CD adalah 12, berarti BD bisa kita hitung triple lagi. Ini adalah kelipatan 5 kali 4,
Yang ini berarti 3 kali 4. Yang ini berarti 4 kali 4 kan? Triplenya. Berarti ini 16. Jadi BD 16. Bisa diikuti? Maka luas segitiga BCD adalah setengah alas. Alasnya berarti BD. Katakanlah tingginya berarti CD. Jadi setengah kali 16 kali 12. Setengah kali 16, 8. 8 kali 12, 96. Jadi luasnya adalah 96 cm². Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Akar-akar persamaan X kuadrat min A plus 3, X plus 4A sama dengan 0 adalah alfa beta. Nilai minimum. Oke. Berarti kalimat nilai minimum ini kita harus menyatakan dalam satu variabel. Dalam hal ini berarti variabelnya A nih. Jadi bentuk lain dari alfa ditambah beta dikuadratkan itu adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah 2 alfa beta. Jadi kalau misalkan ini 4 alfa beta, jadi kalau alfa kuadrat ditambah beta kuadrat ditambah 4 alfa beta, itu sama saja dengan alfa plus beta kuadrat ditambah 2 alfa beta. Nah, dari sini berarti kita bisa punya nilai jumlah dan kali akar-akar seperti yang tadi. Jumlah akar-akar adalah min B per A. Jadi A plus 3 per 1 kan. Kemudian kali akar-akarnya adalah C per A. Berarti 4A per 1. Nah, masukkan ke sini. Ini sebagai fungsi A. Karena variabelnya A semua. Berarti A plus 3 kuadrat ditambah 2 kali 4A. Berarti A kuadrat ditambah 2 kali A kali 3, 6A, tambah 9, tambah 8A. Jadi hasilnya adalah A kuadrat plus 14A plus 9. Nah, ini adalah FA. Yang ditanya adalah mencapai nilai minimum. Minimum maksimum itu kan saat turunan sama dengan 0 kan? Jadi F minimum saat F aksennya 0. FA-nya 0, sorry. Karena dalam A. Berarti FA-nya adalah 2A ditambah 14. Ini harus 0. Berarti 2A sama dengan min 14, maka A-nya min 7. Jadi dicapai saat A-nya min 7. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Parabola Y sama dengan KX kuadrat min 4 per 9X plus 1 memotong sumbu Y di 0, P serta memotong sumbu X di Q, 0. Oke. Dan R, 0. Jika P, Q, dan R membentuk barisan geometri yang jumlahnya 13, maka K berapa? Oke. Kalau misalkan memotong sumbu Y itu kan saat X-nya 0. Itu artinya Y sama dengan 1. Maka kita punya nilai berarti nih. Berarti 0,1. Jadi P-nya 1. Memotong sumbu X itu kan berarti saat Y-nya 0. Maka menjadi bentuk kuadrat. Persamaan kuadrat. Nah, bentuk persamaan kuadrat kan tadi bisa pakai jumlah akar-akar, kali akar-akar, dan seterusnya. Nah, di sini berarti Q plus R kan itu harus min B per A. Berarti 4 per 9 per K. Bisa diikuti nggak? Rumusnya kan min B per A. Min B per A. Jadi min 4 per 9 per K. Lalu Q kali R-nya berarti C per A. Jadi 1 per K. Sedangkan di sini P, Q, dan R adalah geometri. Geometri berarti P-nya 1 ya. 1 QR. Nah, R-nya jangan rasio lagi nih. Dia jumlahnya adalah 13. Rasio itu adalah Q per 1
harus sama dengan R per Q. Itu artinya Q kuadrat adalah R. Q kuadrat adalah R. Dulu rekamannya biar saya mikir sendiri. Nah, jadi dari sini. Jadi Q plus 4 kali Q min 3 ya. 12. Berarti Q ada 2. Min 4 atau Q 3. Nah, baru dapat K-nya nih. 1/27 kayaknya yang ada ya. Jadi K itu adalah 1/Q pangkat 3. Berarti untuk K1 maka 1/min 64. Kalau untuk K2 1/Q 27. Nah, jadi yang ada adalah 1/27. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi masukkan ke sini dulu untuk mendapatkan nilai Q-nya. Q dapat, maka nilai K bisa kita gunakan. Boleh pakai yang ini juga boleh nih. Q plus R-nya 4/9K. Atau pakai yang ini juga boleh. Oke? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi ini tahapannya ya. Ini diketahui, lalu dapat nilai Q, setelah itu baru ke sini. Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Oke. Ini terkadang kalian harus menggunakan sifat ya. Atau definisi dari mutlak. Nah, kalau ada mutlak di dalam sebuah bentuk pertidaksamaan, maka kita harus mengasumsikan. Jadi asumsi yang pertama, misalkan di sini X-nya ambil yang positif. Karena X bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kalau X-nya positif, maka yang didapat berarti X kuadrat min 3X kan ya. Plus 2 artinya tanda tidak berubah. X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Berarti X min 1, X min 2 kan itu. Per X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Kita buat dalam satu garis bilangan. Min 1, 1, 2. Koefisien tertingginya positif. Cara gampangnya gini aja. Kalau koefisien antara pembilang dan penyebut itu positif, ini tertingginya positif, maka tanda kanan ini positif. Positif. Nah, ini selang-seling aja. Kalau ragu pilih aja 3, ambil aja 3. 3 kurangi 1 plus, 3 kurangi 2 plus, 3 tambah 1 plus, berarti plus semua. Lalu yang diminta yang plus. Nah, apakah X-nya lebih dari 0 terpenuhi? Nah, berarti yang terpenuhi hanya yang ini. Kan memenuhi ini kriterianya kan? Berarti yang ini terpenuhi untuk X lebih dari 0. Kemudian yang kedua, untuk X yang negatif. Nah, kalau X yang negatif, berarti X kuadrat, ini jadi plus 3X, plus 2. Karena X-nya negatif. Per X plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Berarti X plus 1 kali X plus 2 per X plus 1. Lebih dari 0. Nah, ini memenuhi semua negatif kan. Min 2, min 1. Tapi kembar nih ya. Kembar. Kalau kembar berarti tandanya sama kiri kanan. Nah, berarti ada tanda yang sama. Karena kuadrat positif, bawah juga positif, maka tanda kanan positif, ini berarti positif juga, negatif. Nah, berarti kan jawabannya ini. Negatif kan harusnya ke kiri ya. Ini yang min 2-nya masuk. Nah, berarti dari sini tinggal digabungkan mana yang memenuhi. Berarti mulai min 2, min 1, 1, 2 kan ya.
Nah, D jawabannya. Nah, kita uji coba aja kalau misalkan kalian ragu. Jangan 3 dong masukannya ya. Min 2 kan benar tuh. Min 2 benar, berarti kita coba min 3/2. Jadi X-nya min 3/2. Benar tidak? 9/4 berarti min 9/2 ditambah 2 per min setengah. Apakah lebih dari 0? Ini 18/4. Ini 8/4. Benar ya? Positif. Ya kan min 1/4 dibagi min setengah. Benar ini. Nah, berarti jawabannya yang D ya. Sorry, ini kan benar. Jadi ini benar. Tetapi kan di luar yang min 1. Min 1 nggak boleh. Begitupun yang ini benar. Jadi jawabannya gabungannya ini. Oke? Bisa dimengerti? Digabung. Jadi sekali lagi ini pakai definisi aja ya. Jadi mutlak itu kan mutlaknya yang dari X ini. Jadi bisa positif, bisa negatif. Oke. Himpunan penyelesaian dari 3 pangkat P kuadrat min P plus 3 lebih dari. Oke. Berarti di sini 3 pangkat P kuadrat min P plus 3 lebih dari 3 pangkat 2P dipangkatkan P kali 3 pangkat 3P gitu ya. Nah, berarti yang ini tetap, sebelah kiri tetap, sebelah kanannya ubah. 3-nya sudah jadi 2P kuadrat tambah 3P. Berarti kan itu. Nah, karena sama-sama sudah bilangan pokoknya sama, yaitu 3, maka ini bisa dilihat perpangkatannya atau eksponennya. Jadi P kuadrat min P plus 3 lebih dari 2P kuadrat plus 3P. Sebaiknya P kuadratnya positif, berarti yang pindah yang ke kanan, yang sebelah kiri. 2P kuadrat min P kuadrat berarti P kuadrat. Min P pindah jadi plus P, jadi 4P. 3 pindah jadi min 3. 0 kurang dari P min 3. Berapa nih dikalikan? Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa berarti pakai kuadrat sempurna. Bagaimana cara menyusun menjadi kuadrat sempurna? Yang tengahnya dibagi 2 aja. Jadi 2. Dikuadratkan. Tapi kan hasilnya P kuadrat plus 4P plus 4. Padahal di sini min 3. Berarti harus dikurangi 7. Nah, sehingga ada 2 nilai. P plus 2 plus akar 7. Sama P plus 2 min akar 7. Nah, sehingga P-nya ada 2. Dalam garis bilangan itu ada 2. Yang ini berarti min 2 min akar 7. Yang ini berarti akar 7 min 2. Kurang dari kan bacanya. Ini plus, min, plus. Yang diminta yang negatif. Jadi jawabannya adalah P di antara min 2 min akar 7 dan min 2 plus akar 7. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Kuadrat sempurna ya, upayakan. Kalau enggak pakai rumus ABC. Tapi sebaiknya menurut saya pakai kuadrat sempurna. Ya, kalau pakai rumus ABC, P12 itu rumusnya adalah min B kan ya. Plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu pakai rumus ABC. Di min 4 plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. Min 4 plus minus, ini 28. 28 itu 2 akar 7 per 2. Jadi min 2 plus minus akar 7. Sama ya. Itu kalau pakai rumus ABC. Baik. Sedangkan yang ini 7-nya akar 7 ya. Jadi akar 7 kuadrat. Sedangkan kalau pakai konsep kuadrat sempurna, maka yang bentuk umumnya yang harus kalian ingat ini. Gitu ya.
Jadi A kuadrat itu adalah A kuadrat min B kuadrat itu A plus B A min B. Baik, kita lanjutkan. Jika A, B, dan C bilangan positif dengan B tidak satu, B log A adalah X, B log C adalah Y, maka B log A pangkat 1/B, B pangkat 1/C, dipangkatkan lagi A plus B. Oke, luar biasa. Oke. B, kalau pangkat dipangkat, berarti kan pangkatnya dikali ya. Jadi kita lihat yang dipangkat dulu. Jadi A pangkat 1/B kali B pangkat 1/C kali C pangkat min 1/A. Berarti kan dipangkatkan A plus B. Nah berarti kan pangkat dipangkat, pangkatnya dikali. Jadi 1/B kali A pangkat A plus B per B. B pangkat A plus B per C. C pangkat min A plus B per A. Gitu kan ya. Nah karena B log A adalah X, B log C adalah Y. Berarti kita nyatakan dalam penjumlahan ini. B log A plus B per B ditambah B log A plus B per C ditambah B log min A plus B per A. Ya, perkalian menjadi penjumlahan. Ini berarti A-nya hilang nih. Ini B. Ini C. Oke. Maka ini jadi pangkat. Jadi A plus B per B, B log A. Yang ini karena bilangan pokoknya sama dengan bilangan yang di numerusnya, berarti ini A plus B per C saja. Yang ini minus A plus B per A dikali B log C. Nah, keterangannya bahwa B log A itu adalah X. B log C itu adalah Y. Berarti tinggal diganti kan? Ke dalam XY. Berarti ini X kali A plus B per B ditambah A plus B per C. Ini Y min A plus B per A kalikan Y. Nah, berarti yang sama kan A plus B plus C kan ya? A plus B-nya kan sama semua nih. A plus B. Berarti kesimpulannya A plus B-nya yang keluar. Maka X-nya masuk ke dalam jadi X per B. Maka jadi 1/C kan? Ini jadi min Y per A. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Yang mana nih jawabannya? Yang B ya. A plus B kali X per B tambah 1/C kurang Y per A. Gitu ya. Jadi perkalian numerus dalam logaritma menjadi penjumlahan logaritma. Perpangkatan berarti pangkatnya lari ke depan. Ya. Ini perpangkatan jadi pangkatnya lari ke depan. Ya, ini jadi lari ke depan. Dipangkat, lari ke depan. Dipangkat, jadi lari ke depan. Bisa dilanjutkan? Diketahui matrik P1 min 1/3 min 21 adalah inverse dari Q. Oke, kalau ada kalimat ini apa yang harus dilakukan? P
adalah inverse Q. Itu artinya apa? Q adalah P inverse gitu ya. P adalah inverse dari Q. Berarti kan Q adalah inverse dari P. Atau boleh juga dikatakan ini Q adalah P adalah Q inverse. Q adalah P inverse. P adalah inverse dari Q. Berarti P adalah Q inverse boleh. P adalah Q inverse juga boleh. Atau yang ini. Karena Q-nya mengandung variabel, maka yang perlu diinverskan kan yang P aja. Lebih mudah kan? Jadi kalau P-nya itu sudah bentuk matrik, jelas matriksnya, maka yang diinverskan yang P, jangan yang Q. Q akan susah nantinya. Nah, jadi P inverse itu kan seperdeterminan P kali adjoint P. Seperdeterminan, masih ingat nggak determinan? Diagonal kali diagonal kan ya? Dikurangi diagonal kali diagonal. Dalam hal ini 2/3. Kali adjoint, 1 dengan 1 ditukar. Yang ini kali negatif. Oke, ini adalah 1 dikurangi 2/3, sepertiga berarti ini 3. 1 sepertiga 2, 1. Maka hasilnya adalah 3, 1, 6, 3. Nah ini adalah Q. Berarti 3, 1, 6, 3 haruslah sama dengan Q. M plus 4, 1, 6, 2M plus N. Nah jadi kita dapat persamaannya. Yang bersesuaian aja. 3 dengan ini. Kemudian 3 juga dengan ini. Jadi M tambah 4, 3. Berarti M-nya min 1. Dan 3 sama dengan 2M plus N. Berarti 3 kali sama dengan min 2 ditambah N. Berarti N-nya 5 kan? N-nya 5, M-nya min 1. Yang ditanyakan adalah M dan N. Ya berarti min 1 dan 5. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Sebuah kelas terdapat 10 siswa dan akan dipilih 3 orang sebagai perwakilan untuk suatu permainan. Tim yang akan dibentuk harus memiliki minimal 1 pria dan 1 wanita. Peluang pemilihan tim tersebut adalah 21/30. Jika diketahui bahwa dalam kelas tersebut lebih banyak pria dibanding wanita, maka banyak pria berapa? Oke, di sini pria. Oke, kan di sini P ditambah W harus 10 kan ya? Jadi pria atau wanita harus 10. Nah, kalau dipilih 3 berarti kan banyaknya ruang sampel. Itu kan 10 kombinasi 3 kan? Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Ruang sampel. Nah, sekarang NA, kalau misalkan 2 pria 1 wanita. Atau kan di situ minimal 1 pria. Pria banyaknya P, berarti wanita adalah 10 min P. Gitu kan ya? Jadi kalau 2 pria berarti P kombinasi 2 dikali W kombinasi 1. Ditambah yang ini. P kombinasi 1, W kombinasi 2. Per 10 kombinasi 3. Oke. Karena di sini 21/30. Maka 10 kombinasi 2 itu kan 10 kali 9 kali 8 per 321. Itu 10 kombinasi 2. Sedangkan ini N kombinasi 2 itu kan rumusnya apa? Nah sekarang lihat konteksnya aja di sini. Banyaknya pria kan nggak mungkin 1, 3.
Nggak mungkin juga 5 kan? Nggak mungkin juga 10 kan? Bisa diikuti nggak? Berarti kan pria paling tidak ya ada 7. Karena di sini keterangannya bahwa pria lebih banyak daripada wanita. Banyaknya pria nggak mungkin 1. Nggak mungkin 3. Jumlahnya 10 kan? Nggak mungkin 5. Kalau 5 sama berarti. Nggak mungkin 10. Berarti semuanya laki-laki. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, untuk meyakinkan ya, berarti ini kan ganti aja 7, ini berarti ganti 3 kan. 7 ini 3. Coba aja kita hitung ya. Berarti ini 7, ini 3, ini 7, ini 3. 7 kombinasi 2 itu adalah 21. Ya. 7 kombinasi 2 itu adalah 21. 3 kombinasi 1 itu adalah 3. 7 kombinasi itu adalah 7. 3 kombinasi 2 itu 3. Berarti kan 63 tambah 21 kan 84. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi perkiraannya nggak mungkin 1, 2, 3, 5. Nggak mungkin 10. Jadi yang mungkin hanya 7. Oke, itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Sekumpulan bilangan mempunyai rata-rata 15 dengan jangkauan 6. Nah, ini sering juga ya. Rata-rata 15, jangkauan 6. Kalau sebuah data itu tidak diinformasikan, tapi ada dikurang, dikali, dan sebagainya, yang berubah semua itu apabila rata-rata, modus, median, atau nilai pemusatan data. Tapi kalau simpangan, jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, itu berubah apabila dikali atau dibagi. Nah, di sini keterangannya jika setiap bilangan dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru. Rata-ratanya X bar barunya adalah 7. Kemudian jangkauan barunya adalah 3. Jangkauan akan berubah apabila hanya dibagi saja. Jadi jangkauan baru itu adalah 6 per B. 6 per B saja. Berarti 3 adalah 6 per B, maka B-nya dapat 2. Dapat B-nya 2. Sedangkan kalau rata-rata, rata-rata baru itu jika dikali, dikurang, ditambah, dibagi semua berubah. Berarti rata-rata lama dikurangi A, lalu dia dibagi B. 7 itu sama dengan 15 dikurangi A dibagi 2. Kali silang. 14 sama dengan 15 min A. Berarti A-nya 1. Maka nilai A dan B ya 1, 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi jangkauan itu berubah apabila dibagi atau dikali. Dengan rata-rata berubah semua. Dibagi, dikali, dikurang, semua berubah. Baik, kita lanjutkan. Diagonal bujur sangkar. Ada yang tahu bujur sangkar itu apa? Segi 4. Oke, persegi. Segi 4 ya, tapi lebih spesifik, yaitu persegi itu bujur sangkar. A, B, C, D ini bahasa lama ini. Sisi-sisinya 4A. Yang sisi-sisinya 4A berpotongan di titik S. Oh, diagonalnya. Oke. Jadi diagonalnya berpotongan di S. Ini S. Jika T titik tengah ruas garis SC, ini T, maka sin TBT, sin TBS, oke. Yang ditanyakan adalah sin TBS. TBS berarti kan yang ini kan ya. Oke.
Kalau ini 4A, kalau misalkan ya, biar tidak kalian bingung, sebaiknya ganti aja 4. Jadi kalau ada variabel, kamu putuskan aja 4, 8, dan seterusnya ya, biar tidak rumit menentukan variabel. Jadi kalau ini adalah 4, berarti ini adalah 2 akar 2. Kalau dibagi berarti ini akar 2. Ini separohnya 2 akar 2. Gitu ya. Ini jelas 90. Kenapa? Karena dia siku-siku diagonal, sorry. Yang ditanya sin, sinus itu berarti sisi depan berarti ST berbanding sisi miring. Sisi miringnya TB. Nah, TB-nya kan belum ada. Berarti cari dulu. TB adalah akar dari ditambah 2 akar 2 kuadrat. Berarti akar berapa jadinya? 2 tambah 8 ya. Berarti akar 10 kan? Nah, jadi TB-nya akar 10. ST-nya akar 2. TB-nya akar 10. Akar 2 dibagi akar 10. Berarti 1/akar 5. Atau 1/5 akar 5. Jadi jawabannya adalah 1/5 akar 5. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Ya, jadi putuskan aja kalau ada sisi-sisi yang bervariabel, ambil aja variabelnya 1, 2, jadi 4A, 8A, 16A, dan seterusnya. Tapi ambil yang paling gampang. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx adalah x min 1 per x plus 1. Gx adalah 3x. Jumlah semua nilai x yang memungkinkan sehingga fgx sama dengan gfx. Oke. Fgx dan fgfx. Sorry. Fgx sama dengan gfx. Kalau fgx berarti g masuk ke f. G masuk ke f. Itu fgx. Kalau gfx, f masuk ke g. F masuk ke G langsung aja. Jadi 3F. Oke. Nah, G-nya ganti. Berarti ini 3X min 1. Ini ganti 3X plus 1. F-nya ganti X min 1 per X plus 1 ya. Berarti 3X min 1 per 3X plus 1 sama dengan 3X min 3 per X plus 1 ya. Nah, kali silang. 3X min 1 kali X plus 1 sama dengan 3X plus 1 kali 3X min 3. Oke. Kuadrat kalikan berarti 3X kuadrat plus 3X min X jadi plus 2X. 1 min 1 min 1. 3X kali 3X 9X kuadrat. 3X min 3 min 9 tambah plus 3 berarti min 6X. 1 min 3. Kumpulkan sebelah kanan saja. Jadi 0 sama dengan 9 kurangi 3 6 X kuadrat. Min 6 kurangi 2 min 8X. Min 1 pindah jadi plus 1. Oke, bagi 2 semua. Berarti 3X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 0. Yang ditanya adalah jumlah semua X. Berarti X1 tambah X2. Min B per A. Jadi jawabannya 4/3. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi jumlah semua X berarti jumlah akar-akar. Berarti rumus itu kan sering dipakai banget. Karena kalau dicari akar-akarnya repot nanti. Ya, sebaiknya pakai. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi pakai jumlah akar-akar. Gitu ya. Jadi FG, G masuk ke F, GF, F masuk ke G. Lalu setelah itu disubstitusikan. Gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx adalah x pangkat 3 plus bx kuadrat plus x plus d. Limit x menuju 0
fx per x kuadrat adalah 2, limit x menuju min 2, fx per x plus 2 adalah 4. Oke. Kalau ini, hati-hati ya, di sini disubstitusikan 0 ya. Ini berarti F0 per 0. Itu artinya harus 0 per 0. Ya, harus 0 per 0. Maka turunkan limit x menuju 0, berarti yang ini 2x. Ini f aksen x. Tapi bawahnya per 0 lagi. F aksen 0 per 0, berarti harus 0 per 0. Maka turunkan lagi. Jadi x menuju 0, f double aksen berarti x per 2. Itu harus 2. Jadi f double aksen 0 itu adalah 4. Nah, berarti f double aksen nih, hati-hati. Karena kalau diturunkan sekali dia masih 0 penyebutnya. Berarti turunkan lagi. Oke? Lalu yang kedua. Yang kedua adalah yang bawah ini juga sama. Jadi f min 2 per min 2 tambah 2 kan 0 bawahnya. Berarti ini harus 0 juga. Itu artinya maka turunkan. Berarti limit x menuju min 2 ini adalah 1 diturunkan. Ini berarti f aksen adalah 4. Jadi f aksen min 2 adalah 4. Gitu ya. Nah, berarti kita punya fungsi turunan. Jadi kalau fx adalah ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d, diturunkan hasilnya adalah 3ax kuadrat plus 2bx plus c. Nah, di sini f min 2. Turunkan lagi misalkan f double aksen berarti 6ax plus 2b. Nah, ini dia harus 4. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita dapatkan. Maka f double aksen 0 itu berarti 2b. Dia harus 4. Maka b-nya harus 2. B-nya 2. Bisa diikuti? Lalu f aksen itu, f aksennya berarti f aksen min 2. Berarti masukkan ke sini. 3a min 2 kuadrat ditambah 2b kali min 2 ditambah c harus 4. Ini berarti 12a. Ini b-nya sudah ada ya. Min 4b ditambah c harus 4. Jadi 12a ditambah c dikurangi 8 sama dengan 4. Berarti 12a plus c adalah 12. Yang ditanya a plus c. Ada lagi yang salah? F double aksen F0 4. Berarti 2B 4. Ya, B-nya 2. Lalu F aksen min 2. Dia harus 4. Berarti hanya belum dapat nih. Kalau F0 oke, berarti dia kan harus difaktorkan ya. Fx itu harus x kuadrat kali. Berarti ax kan karena dia harus dapat difaktorkan. Bisa dipahami nggak maksudnya nih? Bisa, Pak. Kan dia harus dapat difaktorkan sehingga bisa dicoret, maka nilainya 2 ya. Jadi si fx itu adalah dapat difaktorkan berarti ini harus plus b. Karena biar dibagi dengan x, maka nilai limitnya adalah 2. Nah, jadi ini
Sorry, pakai limit aja deh. Limit X menuju 0 kan. Ini harus 2. Nah ini coret. Oh udah, hanya 2 ya, sudah. Berarti fungsinya itu hanya D-nya 0, kemudian C-nya juga 0. Berarti A-nya 1. Yang ditanyakan A plus C ya, berarti 1. A plus C adalah 1. Karena C-nya harus 0. Karena kalau enggak, jadi rumus fx-nya adalah ax kuadrat plus bx saja. Jadi C dan D-nya 0. Karena kasus yang ini yang limit X menuju 0 itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, jadi C harus 0. Ya. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx 2/3x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 3x plus 1/6. Gx adalah f2x min 1. Maka G turun pada selang. Oke. G itu turun. Berarti G aksennya harus kurang dari 0. Sedangkan Gx ada rumusnya. Yaitu f2x min 1. Maka G aksen itu adalah turunkan yang di dalam 2 kali F aksen 2X min 1. Nah berarti cari F aksennya. F aksennya berarti 2X kuadrat min X min 3. Sedangkan di sini butuh F2 X min 1. Ya berarti ganti dengan 2X min 1 X-nya. Ini 2 kali 4x kuadrat min 4x plus 1 min 2x plus 1 min 3 ya. Kalikan 2 jadi 8x kuadrat. Kalikan 2 8x. Kalikan 2 2. Min 2x min 2. Dicoret. Berarti 8x kuadrat min 10x. Itu adalah F aksen 2x min 1. Jadi dengan demikian maka G aksennya adalah 2 kali 8x kuadrat min 10x. Itu harus kurang dari 0. Ini jadi 16x kuadrat min 20x kurang dari 0. Faktorkan. 4x-nya keluar. Berarti 4x min 5. Kurang dari 0 kan. Buat garis bilangan ada 2 batas. 0 dan 5/4. 0 dan 5/4. Koefisien kuadratnya positif. Berarti positif tanda kanan, negatif positif. Yang diminta yang kurang dari. Jadi jawabannya adalah X di antara 0 dan 5/4. X di antara 0 dan 5/4. Bisa diikuti? Baik, kita lanjutkan. Untuk X di antara min pi per 8 sampai pi per 8, maka akar dari 1 min tan kuadrat 2X plus tangan pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Jadi ambil aja ini adalah sebuah fungsi. Ini misalkan fx. 1 min tan kuadrat 2X plus tan pangkat 4 2X min tan pangkat 6 2X dan seterusnya. Maka ini adalah deret aritmatik, deret geometri ya. Jadi ini deret geometri. Ini deret geometri. Rasionya itu adalah min tan 2 kuadrat 2X per 1. Berarti min tan kuadrat 2X. Esta beringganya air rumusnya. A per 1 min R. Berarti 1 per 1 plus tan kuadrat 2X. Nah, bentuk lain dari 1 per tangan kuadrat itu sekan. Ini harus hafal nih. Sepersekan itu cos. Berarti ini adalah cos kuadrat 2X. Jadi kesimpulannya si fx itu adalah cos kuadrat 2X. Maka
Yang kalian integralkan cukup dari akar cos kuadrat 2x dx. Akar kan berarti kuadratnya hilang. Jadi cos 2x dx. Integral dari cos kan 2x berarti setengah. 1 ya, setengah. Turunan dari 2x itu 2. Berarti setengah sin 2x. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 sin 2x. Ditambah C lah. Kok itu tambah K ya? Tambah K. Jadi setengah sin 2x tambah K. Tambah C harusnya. Bisa dimatik? Oke, kita lanjutkan. Diketahui kubus ABCD FGH, P titik tengah HG, M titik tengah DC, N titik tengah BC, S titik tengah MN. Perbandingan luas segitiga APS dengan luas proyeksi segitiga APS ke bidang ABCD. Oh. Oke. Jadi ini ini misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. P titik tengah HG, ini P. M titik tengah DC, ini M. N titik tengah BC, ini N. S titik tengah MN. S. Perbandingan luas APS. 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 Oke. APS ke bidang ABCD. ABCD kan alas ya. Kalau ke alas, proyeksikannya dia langsung tegak lurus. Berarti ke M. Nah, jadi proyeksinya adalah segitiga ini nih. Nah, ini hasil proyeksinya. Pertanyaannya adalah luas ya. Luas segitiga APS dengan proyeksinya. Berarti segitiga APS yang pertama ini dengan yang APS yang AMS. Jadi perbandingan luas segitiga APS dengan luas segitiga AMS. Gitu ya. Nah, jadi tinggal sekarang segitiganya. Segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, sekarang segitiga ini, segitiga ASP, alasnya kan AS. Berarti segitiga AMS pun alasnya AS. Maka yang diperbandingkan berarti tingginya aja. Jarak tinggi antara P ke AS, jarak maksudnya. Jarak P ke AS dan jarak M ke AS. Paham nggak saya? Jadi alasnya AS. AS itu sebagai alas. Kalau dari P berarti dia harus tegak lurus kan ya. Kalau dari M juga dia harus tegak lurus. Nah kan harus tegak lurus juga. Jadi ini D1, ini D2. Berarti yang kita perlukan kan jarak titik ke garis kan. Paham nggak? Nah jadi segitiganya saya bablasin ke sini. Ke segitiga ACP. Oke? Nah, kalau rusuknya tidak ada, kalian ambil aja rusuknya 4. Karena ini tengah dalam tengah ya. Ambil aja rusuknya 4. Jadi misal panjang rusuknya, bisa rusuk adalah 4. Berarti ya AC adalah 4 akar 2. PC berarti kan ini 2, ini 4. 16 tambah 4, 20. Berarti 2 akar 5. Sedangkan apa nih? AP bisa dihitung ke sini AP. Ini 4 akar 2, ini 2. 32 tambah 4, 36. Berarti ini 6.
Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung jaraknya? Kalian bisa menggunakan kesamaan luas atau bisa juga kalian gunakan aturan cos aja. Ini cos dan sin ya. Jadi cos A, jumlah kuadrat sisi apit, dikurangi kuadrat yang menghadapnya, dibagi dengan 2 kali sisi apitnya. Berarti 36 ditambah 32 dikurangi 20 per berapa nih? 48 akar 2. Ini 68 berarti 48 berarti seperakar 2. Nah, berarti kan ketahuan A-nya kan 45. Nah, karena A-nya 45, maka D bisa didapat. Berarti sin A itu kan D2 per 6. A-nya kan 45. Berarti D per 6. Kali silang. Maka D dapat. D2 maksudnya. D2 sin 45 itu kan setengah akar 2. Berarti 3 akar 2. Nah itu D-nya. D1 maksudnya D2. D1 berarti pakai segitiga yang ini. Segitiga ACM juga. ACM. Lalu yang kedua, segitiga ACM. Ini M. Ini A, ini C kan ya. Ini S di sini. Tapi kan kita mau mengukur tingginya. Kan gitu. Ini udah jelas 45 nih. Ini D1. 45, ini jelas 2. Nah, kan pakai sin 45 juga. Berarti sin 45 adalah D1 per 2. Kali silang. Berarti D1-nya akar 2. Nah, yang ditanya kan jarak berarti kan. Akar 3 banding akar 2. 3 akar 2 banding 3 akar 1. Jadi kesimpulannya, segitiga APS kan yang besar. Berarti 3 akar 2 banding akar 2. Jadi jawabannya adalah 3 banding 1. Bisa dipahami nggak nih? Cara mengkonstruksi gambar soalnya. Dimensi 3 memang agak sulit, tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, nanti pas kalian ngerjakan, kalau ada soal dimensi 3, saran saya di akhir aja, nggak usah dikerjakan duluan kalau masih ada soal yang lain belum dikerjakan. Jadi soal dimensi 3 itu ngerjakannya belakangan. Soal trigonometri ngerjakannya belakangan. Karena tingkat kesulitannya yang paling tinggi di matematik SMA itu ya geometri ini. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, jadi sudutnya nilai D2-nya, jadi jarak luas kan alas kali tinggi. Jadi alasnya kan sama nih, alasnya sama-sama AS. Berarti yang diperbandingkan adalah D2 banding D1. Ya, jadi yang dibandingkan adalah D2 dan D1. Jadi sama saja dengan D2 banding D1. Oke. Kita lanjutkan. Diketahui suku banyak PX AX pangkat 6 plus BX pangkat 4 plus CX min 2007 dengan ABC konstan. Suku banyak FX bersisa min 28 bila dibagi FX min 2007. Juga bersisa min 27 dibagi. Oke, itu artinya gini. Kalau sebuah FX dibagi dengan X min A, maka sisa adalah FA. Itu definisinya kan. Jadi kalau Fx dibagi X min A, sisa FA. Begitupun yang ini berarti F 2007 adalah min 2007. F min 2007 juga min 2007. Untuk kasus yang ini.
Ya, jadi X dibagi, jadi bersisa min 2007 jika dibagi X min 2007, jika dibagi X plus 2007. Nah, berarti kesimpulannya ganjil genap kan sama ini. Berarti kan yang ini kan genap nih. Sama semua berarti ini. Nah, tinggal yang C-nya nih yang membedakan. Jadi kalau saya tuliskan F 2000 min 2007 itu kan artinya A min 2007 pangkat 6 kan sama saja. B pangkat 2007 min 2007 pangkat 4. Nah, yang membedakan kan yang ini, yang C, yang apa derajat ganjil. Min 2007 kali C kan itu. Dikurangi 2007 kan? Ini min 2007. F 2007 ini kan sama. 2007 pangkat 6 dengan min pangkat 6 sama juga. Ini sama. Karena pangkatnya genap. Nah, tapi yang ini beda. Nah, gitu kan? Nah, berarti kan kalau ini dikurangkan, kan habis nih. Sama-sama. Nah, ini berarti kan jadi 2. 2 kali 2007. Ininya kan 0 kan ya? Berarti C-nya 0. Kok 2C maksud saya. Min 2C. Adalah 0. Ini kurangkan habis. Kurangkan habis. Jadi hasilnya adalah C-nya 0. Bisa diikuti? Pak, itu dicoret karena pangkatnya genap ya, Pak? Iya, karena genap ini. Kan min 1 pangkat 6 dengan 1 pangkat 6 sama. Jadi min 2007 pangkat 6 sama saja dengan 2007 pangkat 6. Ya. Min A pangkat 6 dengan A pangkat 6 itu sama. Karena pangkatnya genap. Gitu ya? Iya, Pak. Begitupun yang min A pangkat 4 sama saja dengan A pangkat 4. Jadi sama. Karena pangkatnya genap. Ganjil enggak? Gimana? Paham, Pak. Baik, kita lanjutkan. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 digeser ke kanan sejauh 2 satuan dengan sumbu X dan digeser ke bawah 3 satuan. Oke, kalau ini kan translasinya atas bawah. Jadi XY digeser 2 ke kanan positif, 3 ke bawah negatif. Jadi bayangannya adalah 2 plus X dan min 3 plus Y. Nah, ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Kemudian X berarti sama dengan X aksen min 2 dan Y adalah Y aksen plus 3. Substitusikan ke sini. Maka didapat berarti Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8 menjadi Y aksen plus 3 sama dengan X aksen min 2 kuadrat dikurangi 6 kali X aksen min 2 plus 8. Jadi Y aksen plus 3. Ini kuadratkan dulu. 4X aksen plus 4 min 6X aksen plus 12 plus 8. Y aksennya buang aja. Berarti jadi X kuadrat min 10X. Ini 24 ya, plus 24. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jika parabola hasil penggeseran itu memotong sumbu X. Nah, kan berarti jumlah akar-akar ini kan. Jumlah akar-akar kan berarti X1 tambah X2 kan min B per A kan. Min B per A berarti
10. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Jadi saat Y-nya 0, maka X kuadrat min 10X plus 21 sama dengan 0. Berarti jumlah akar-akarnya adalah min B per A. Oke. Kita lanjutkan, ada 3. Nomor berikutnya. Agar deret geometri jumlahnya mempunyai limit. Kalau mempunyai limit itu namanya konvergen. Konvergen itu, jadi kalau deret tak beringgap, konvergen, istilahnya hati-hati ya, konvergen itu berarti punya limit. Itu syaratnya rasionya di antara min 1 dan 1. Atau mutlak dari rasionya kurang dari 1. Ya, rasionya di antara min 1 dan 1. Nah sekarang, yang ini rasionya apa kan itu? Rasio itu adalah U2 banding U1 atau U3 banding U2 boleh. Nah kita mau pakai yang mana? Kalau U3 berarti 1 per X kali X min 1 per 1 per E kan gitu ya. Nah ini kan coret. Berarti rasionya 1 per X min 1. Itu rasionya. Maka rasionya itu berarti harus diantara min 1 dan 1. Min 1 dan 1. Kalau mutlak aja lah. Jadi mutlak 1 X min 1 kurang dari 1 gitu aja lah. Maka 1 kurang dari mutlak X min 1. Dengan catatan X tidak boleh 1. Nah ini artinya mutlak X min 1 kan lebih dari 1 ya artinya ya. Ini jadi kalau mutlak pecahan mutlak boleh kali silang. Tapi dengan syarat penyebutnya tidak boleh 0. Nah ini kan artinya berarti ada 2 kemungkinan. X min 1 lebih dari 1 atau min 1 kurang dari min 1. Berarti X lebih dari 2, X kurang dari 0. Tetapi X tidak boleh 1. Berarti jawabannya yang mana? Lebih dari 2, kurang dari 0. Ya yang E lah. Nggak ada sama dengan. Harusnya ada sama dengan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan. Jika A, B, dan C membentuk barisan geometri. Oke, kalau geometri U2, jadi kalau ada 3 suku ya. U2, U3 geometri. Itu U2 kuadrat sama dengan U1 kali U2. U3 ya. Itu kalau geometri. Tapi kalau aritmatika, 2U2 sama dengan U1 tambah U3. Itu kalau aritmatika. Tapi kalau geometri U2 kuadrat adalah U1 kali U3. Berarti di sini log B kuadrat sama dengan log A dikali log C. Gitu ya. Sorry yang barisannya ya, sorry. Yang geometri itu ABC-nya ya. Jadi B kuadrat sama dengan A kali C. A kali C. Nah, sehingga maka log A, log B, log C adalah log A, log B, log C. Log A berarti log B-nya apa nih? Log B-nya berarti AC pangkat setengah. Log B-nya berarti log C-nya log B kuadrat per A. Ini apa maksudnya ini sebentar? Oh, barisan aritmatika.
ABC membentuk barisan geometri, maka log A, log B, log C apa? Oh, maksudnya itu. Oke, berarti nyatakan dalam satu variabel aja. Atau dalam apa nih maunya? Dalam A ya, A dan B ya. Berarti log B adalah akar dari AC. Berarti yang ini tetap log C. Log A berarti ini adalah setengah log A ditambah setengah log C. Ini log C. Apa nih? Geometri bukan? Aritmatika bukan? Barisan aritmatika beda log C per A. Aritmatika bedanya berapa nih? Bentar, coba. Bedanya berapa? Beda itu apakah 2U2? Oh iya benar ya. Setengah log A ditambah setengah log C sama dengan ini. Log A ditambah log C ya. Berarti ini aritmatika. Ya, ini aritmatika. Jadi ini adalah deret aritmatika. Dengan bedanya itu adalah setengah log A ditambah setengah log C dikurangi log A. Berarti setengah log C dikurangi setengah log A. Berarti setengah log C per A. Nah, setengah bedanya adalah setengah C-nya ganti. B kuadrat per A kuadrat berarti. Nah, berarti jadi log B per A saja. Nah, jadi bedanya jadi B per A. Nggak ada juga. Yang diganti bukan B-nya, A-nya. Berarti A-nya diganti dalam C ya. Berarti B per A-nya diganti dengan B kuadrat per C. Nah, ini naik ke atas. Berarti setengah. Naik ke atas jadi C per B ya. Berarti jawabannya adalah setengah C per B. Tapi bukan. Oh, ini sama. Ini nih. Tapi harusnya setengah ya. Bisa diikuti nggak nih? Oh, bisa, Pak. Harusnya ada setengahnya. Ya, harusnya setengah dari C per B. Ada setengahnya. Oke? Oke, kita lanjutkan. Satu lagi deh. Tanggung satu lagi. Satu paket. Jarak terdekat kurva Y sama dengan setengah X kuadrat min 1 terhadap garis. Nah, ini sering ya. Terhadap lingkaran, terhadap parabola, dan sebagainya. Jadi ilustrasinya gini. Kalau ada parabola, kemudian disinggung sebuah garis, ada garis lain. Nah, maka jarak terdekat kurva dengan garis berarti kita harus mengambil satu titik singgung sini. Nah, ini berarti ini jaraknya. Maka kesimpulannya harus dicari gradiennya. Ini sejajar kan? Nah, berarti gradien garis ini adalah min 1/2 gradiennya. Berarti gradien yang ini pun min 1/2. Sedangkan gradien adalah turunan pertama kan? Jadi gradien adalah turunan pertama. Berarti min setengah sama dengan X. Nah, jadi X-nya adalah min setengah. Berarti di titik ini adalah min setengah. Tinggal Y-nya. Y-nya berarti setengah kali min setengah kuadrat dikurang 1.
Setengah kali 1/4 dikurangi 1. Berarti kan 1/8 dikurangi 1 kan 7/8 ya. 7/8 Y-nya. Berarti ini adalah 7/8. Nah, jadi jarak titik ke garis. Kan sudah pernah jarak titik ke garis berarti X1 plus 2Y1 plus 3 ya. Per akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Nah, masukkan titiknya. X1-nya adalah min setengah. Y1-nya adalah 7/8. Ditambah 3 per akar 5. Jadi 7/8 itu kan dikali 2 1/4 ya. Jadi dibuat per 4. Min 2/4. Ini 7/4. Ini 12/4. Per akar 5. Berarti 17 ya. 17 per 4 akar 5. Atau 17 akar 5 per 20. Ada nggak? Ada yang salah nggak saya nih? Y-nya min nggak sih, Pak? Oh iya, sorry. Y-nya min, betul. Y-nya min. Ya, Y-nya min. Nah, kan salah ngitung. Y-nya min berarti berapa tuh? Salah dong. Karena 1 dikurang, 1/8 dikurang ya. Ini min. Min berarti min 9 jadi 3 ya. Nah, 3 berarti kalikan akar 5. Berarti 20. Ya, 3 akar 5 per 20. Bisa diikuti nggak? Ya, jadi jarak garis ke kurva terdekat itu kalian harus ambil sebuah titik singgung kurva, lalu hubungkan dengan garis yang dimaksud. Jadi jarak titik ke garis jadi yang dihitung. Kalau yang sebelumnya kan pertemuan pertama apa kedua itu parabola, lingkaran kan? Lingkaran dengan garis. Itu sama, jadi titik singgung. Kurva, Kurvanya bukan parabola tapi kurva lain. Nah, itu juga sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.